Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marta. Pada video kali ini, saya dan dua teman saya yaitu Yuni dan Jose akan men-sharingkan hasil wawancara kami. Wawancara ini kami lakukan secara online pada tanggal 9 Desember 2025 pukul 8 malam. Nah, kami mewawancarai Ibu Carolina Padi SPD, biasa dipanggil Ibu Kori. Ibu Kori selaku seksi liturgi di KBG Santa Clara. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa arti dari KBG. KBG itu singkatan dari Komunitas Basis Gereja. Nah, KBG ini merupakan kumpulan kecil umat Katolik yang berada dalam satu wilayah. Nah, di dalam KBG ini umat berkumpul untuk berdoa bersama dan men-sharingkan pengalaman iman mereka. Pada wawancara kami melontarkan beberapa pertanyaan antara lain yaitu bagaimana situasi umat di KBG Santa Clara dan bagaimana peran aktif umat seperti anak muda, orang tua, anak-anak remaja yang ada di Paroki Santa Clara. Oh, maksudnya KBG Santa Clara. Dan beberapa pertanyaan lainnya, teman-teman. Nah, um, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan hasil wawancara kami. Yang pertama yaitu bagaimana situasi lingkungan yang ada di KBG Santa Clara. Teman-teman, berdasarkan hasil wawancara kelompok kami bersama dengan Ibu Kori secara online Ibu Kori selaku seksi liturgi di KBG Santa Clara, diketahui bahwa KBG Santa Clara ini berada di bawah koordinator stasi Danga 5. Nah, di stasi Danga 5 ini mempunyai 10 KBG dan KBG Santa Clara ini adalah KBG yang ke-10. Jumlah umat yang ada di KBG Santa Clara terdiri dari 29 kepala keluarga dengan total 176 jiwa. Hingga wawancara dilakukan, tidak ada perpindahan umat baik keluar maupun masuk. Secara umum yang disampaikan oleh Ibu Kori bahwa situasi yang ada di KBG Santa Clara ini dinilai aman dan kondusif, serta hubungan antar umatnya pun terjalin baik. Itu terlihat dari perhatian umat terhadap anggota-anggota yang tidak aktif ketika berkegiatan seperti berdoa bersama, dan ketika mereka tidak hadir itu pun akan dipertanyakan atau akan ditanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan ketika mereka tidak datang, kenapa mereka tidak datang, dan bagaimana respon umatnya menjelaskan dengan baik dan memberikan alasan kenapa ketika berdoa bersama atau kegiatan lainnya mereka tidak hadir. Dari segi ekonomi, mayoritas umat bekerja sebagai petani. Meskipun sebagian umat hidup dalam kondisi ekonomi sederhana, tetapi kehidupan ekonomi komunitas secara umum tergolong cukup baik. Hal ini disampaikan oleh Ibu Kori bahwa tampak dari kesediaan umat dalam mendukung berbagai kegiatan gereja seperti pengumpulan dana tanpa penolakan. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman saya Jose akan men-sharingkan mengenai kegiatan menggereja umat yang ada di KBG Santa Clara. Baik, terima kasih Marta atas sharingnya. Di sini saya juga akan men-sharingkan mengenai kegiatan menggereja umat di KUB Santa Clara. Yang pertama itu ada liturgi atau peribadatan. Menurut sharing dari Ibu Kori, itu Ibu Kori men-sharingkan bahwa kegiatan liturgia di KUB Santa Clara ini berjalan secara rutin dan teratur. Kegiatan liturgia ini meliputi 2 malam wajib yang dilaksanakan pada hari Kamis, 2 rosario di bulan Mei dan Oktober, serta keterlibatan umat dalam tanggungan kur mingguan. Ibu Kori juga men-sharingkan bahwa kegiatan liturgi ini melibatkan seluruh kelompok usia, anak-anak mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Itu mereka diberikan peran dalam 2 rosario melalui pembagian peristiwa. Nah, setiap kelompok usia memiliki tanggung jawab sendiri, sehingga kehadiran dan keterlibatan umat dapat terpantau dengan baik. Nah, pola ini juga membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan iman sejak usia dini. Yang kedua ada kerigma atau pewartaan. Pewartaan iman di KUB Santa Clara ini berakar kuat pada keluarga sebagai gereja domestik. Nah, di sini Ibu Kori men-sharingkan menegaskan bahwa pendidikan iman yang paling mendasar itu dimulai dari keluarga, dan orang tua itu menjadi pendidik iman pertama.
dengan memberi teladan melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan gereja. Keterlibatan anak-anak dalam pelayanan Miss Dinar, Skami, dan kegiatan Kompas menjadi sarana pewartaan iman yang bersifat konkret dan spesifik, sehingga iman tidak hanya dijalankan tetapi juga dialami dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada koinonia atau persekutuan, di mana aspek koinonia ini dalam KUB Santa Clara itu tampak jelas melalui perhatian terhadap kehadiran umat, di mana apabila ada anggota yang tidak hadir dalam kegiatan doa atau kegiatan bersama, hal tersebut segera diketahui oleh komunitas. Nah, di mana situasi ini juga menumbuhkan rasa memiliki kebersamaan dan tanggung jawab satu sama lain. Ibu Kori juga men-sharingkan bahwa budaya kekeluargaan khas masyarakat timur juga sangat terasa, khususnya dalam kebiasaan saling berbagi serta membangun relasi yang akrab dalam setiap kegiatan komunitas. Yang keempat ada diakonia atau pelayanan, di mana pelayanan umat di KUB Santa Clara ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan, baik dalam bentuk tenaga maupun dukungan dana. Walaupun terdapat keluhan kecil terkait kebutuhan ekonomi rumah tangga, hal ini tidak menjadi penghalang bagi umat untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Ibu Kori juga men-sharingkan bahwa dalam beberapa kegiatan besar, umat itu bahkan menunjukkan inisiatif untuk mengumpulkan dana tambahan demi mendukung keberhasilan kegiatan bersama. Nah, hal ini mencerminkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial yang kuat di KUB Santa Clara ini. Nah, yang kelima ada martiria, kesaksian iman. Kesaksian iman di KUB Santa Clara ini tampak dalam keterlibatan yang lahir dari kesadaran pribadi. Ibu Kori men-sharingkan bahwa anak-anak dan orang muda terlibat aktif tanpa paksaan dari orang tua atau pengurus KUB lainnya. Keterlibatan tersebut didorong oleh rasa tanggung jawab dan kesadaran akan peran mereka dalam kehidupan menggereja. Selanjutnya ada partisipasi umat. Tingkat bentuk partisipasi berdasarkan hasil wawancara yang kami wawancara kepada Ibu Kori via online. Ibu Kori men-sharingkan bahwa partisipasi umat di KUB Santa Clara ini tergolong tinggi, di mana anak-anak dan orang tua menjadi penggerak utama dalam berbagai kegiatan menggereja. Sementara itu keterlibatan bapak-bapak mencapai sekitar 75%, terutama dalam kegiatan doa dan kegiatan bersama. Nah, partisipasi umat ini didorong oleh kesadaran iman dan rasa tanggung jawab sebagai anggota gereja, bukan oleh faktor hiburan atau kepentingan pribadi. Refleksi eklesiologi. Secara eklesiologi, KUB Santa Clara ini mencerminkan gereja sebagai persekutuan umat Allah. Kehidupan gereja tidak hanya tampak dalam perayaan liturgi, tetapi juga dalam relasi persaudaraan, pelayanan, dan kesaksian iman dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga berperan sebagai basis utama pembinaan iman umat, dan keaktifan anak-anak remaja dan umat dewasa dalam berbagai kegiatan KUB menunjukkan bahwa gereja terus berkembang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, keterlibatan umat dilakukan secara sukarela tanpa paksaan yang mencerminkan kesadaran iman yang hidup dan bertanggung jawab. Dalam kebersamaan ini, umat belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, berbagi pengalaman hidup, serta merespon panggilan gereja dengan sikap terbuka dan penuh semangat. Selain itu, KBG Santa Clara menjadi ruang nyata bagi umat untuk menghayati nilai-nilai
Kristiani seperti kasih, pelayanan, dan solidaritas. Nah, melalui hubungan yang akrab dan kepedulian terhadap sesama, gereja menunjukkan wajah sebagai komunitas yang peduli dan solid. Dengan demikian, KBG Santa Clara mencerminkan gereja yang tidak diam, tetapi aktif bergerak, terus tumbuh dalam iman, dan memberikan kesaksian yang nyata di tengah masyarakat sebagai tubuh Kristus yang hidup. Oke, terima kasih Jose untuk sharingnya. Jadi teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan di bagian usul dan saran. Jadi berdasarkan hasil wawancara kelompok secara online, disarankan ada keterlibatan anak-anak dan orang muda itu terus dipertahankan dan juga dikembangkan. Terus yang kedua itu pembinaan iman dalam keluarga itu semakin diperkuat, dan juga semangat kebersamaan dan solidaritas umat terus dijaga, dan juga menjaga agar kegiatan doa dan juga pertemuan KBG itu tetap berjalan dengan rutin. Nah teman-teman, sekarang di bagian hasil penelitian, jadi berdasarkan hasil wawancara kelompok secara online dengan Ibu Kori selaku seksi liturgi KUB Santa Clara, dapat disimpulkan bahwa KUB Santa Clara merupakan komunitas basis gerejawi yang aktif dan juga partisipatif, serta mencerminkan pelaksanaan 5 tugas gereja secara nyata. Jadi, kehidupan menggereja umat dijalani dengan kesadaran iman, semangat pelayanan, dan juga kebersamaan yang kuat. Nah, di bagian penutup dapat disimpulkan, jadi melalui penjelasan dan juga hasil wawancara yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa KBG Santa Clara memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan beragama umat di Paroki Stella Maris Danga. KBG berfungsi sebagai tempat bagi umat untuk tumbuh dalam iman, mempererat tali persaudaraan, serta hidup dan menerapkan nilai-nilai Kristiani melalui doa bersama, belajar iman yang lebih dalam, serta berpartisipatif aktif dalam berbagai kegiatan gereja. Jadi teman-teman, kehidupan KBG Santa Clara menunjukkan bahwa gereja benar-benar hadir dan bergerak di tengah umat, bukan hanya dalam perayaan ibadah saja, tetapi juga kebersamaan dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di masa depan KBG Santa Clara diharapkan dapat terus berkembang dengan tetap mempertahankan semangat kebersamaan, partisipatif, sukarela dari para anggota, serta rasa peduli terhadap sesama. Nah, dengan dukungan dari seluruh anggota KBG, terutama anak-anak dan juga orang muda, KBG Santa Clara dapat menjadi komunitas iman yang semakin dewasa, aktif, dan mampu memberikan kesaksian yang nyata kepada masyarakat sekitar. Nah, teman-teman, dengan demikian KBG Santa Clara benar-benar menjadi sarana pembinaan iman serta wujud nyata gereja sebagai komunitas yang hidup, bergerak, dan melayani. Oke, sekian sharing dari saya. Terima kasih. Sekian sharing dari kelompok kami. Saya mewakili teman saya Yuni dan Jose mengucapkan terima kasih. Bye-bye.